老师，老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah meramaikan kolom komentar. Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini masih di dalam pelelangan. Ini adalah momen terakhir dari barang yang terakhir yang dikeluarkan dan membuat Xiaoyan pada saat ini merasa tegang. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dengan perasaan sedikit gugup takut sesuatu akan terjadi. Sementara itu di sisi lain Sui Zu'er pada saat ini segera berkata bahwa peta ini akan diberi harga awal dengan jumlah 500 juta pil origin abadi. Setelah perkataannya terdengar, pada akhirnya gelombang diskusi pun segera melanda rumah lelang. Setelah beberapa saat masih ada orang yang menawar untuk membelinya dan harganya perlahan-lahan mulai naik. Serigala darah dan Bincan juga pada saat ini saling memandang ketika melihat gambar api tersebut. Mereka berdua hanya menggelengkan kelapanya dan tidak meneriakan harga yang ingin mereka tawarkan. Sementara itu Ye Jiang di aliansi Doshan yang kalah 2 kali berturut-turut dari tim Xiaoyan pada saat ini juga menatap ke arah gambar api. Alisnya sedikit berkerut karena pada saat ini ia tidak tahu apakah itu. Namun Ye Jiang pada saat ini berpikir bahwa mereka benar-benar belum mendapatkan apapun dan harus membeli benda ini. Terlebih lagi ia juga pada saat ini benar-benar tidak yakin bahwa bajingan dari dunia rendah itu masih memiliki pil origin abadi. Sementara itu Liang Feng pada saat ini kembali mengingatkan Ye Jiang bahwa ia khawatir nilai dari gambar ini tidak tinggi. Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya mereka jangan menyia-nyiakan dan menghambur-hamburkan pil origin abadi. Ye Jiang pun mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Liang Feng. Pada akhirnya ia tidak terburu-buru untuk mengikuti harganya dan ia hanya menunggu. Pada akhirnya pelelangan pun terus berlanjut dengan banyak penawaran hingga pada akhirnya telah menyentuh angka 1,5 miliar. Kebanyakan orang yang menawar ini benar-benar tidak mengetahui fungsi peta tersebut dan hanya ingin ikut berlelang. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini merasa pusing dan hanya bisa tersenyum pahit melihat harga yang telah mencapai 1,5 miliar. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan tidak boleh melepaskan peta tersebut jatuh ke tangan orang lain. Pada akhirnya Xiaoyan menoleh dan menatap ke arah Ding Yue yang merupakan satu-satunya wanita kaya kecil di antara mereka. Xiaoyan berkata kepada Ding Yue bahwa gambar ini sangat penting bagi Xiaoyan. Apakah Ding Yue masih memiliki banyak pil origin abadi di tangannya? Jika memang ada, maka Xiaoyan pada saat ini berniat untuk meminjam terlebih dahulu kepada Ding Yue. Ding Yue pun mengangkat kelapanya dan melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mengobrak-abrik cincin penyimpanannya. Ia segera memberikan semuanya kepada Xiaoyan dan Xiaoyan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Awalnya Xiaoyan merasa sangat senang, tetapi setelah memeriksa bahwa hanya ada 200 juta pil origin abadi, tentu saja Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali menjadi lemas. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa harganya telah mencapai 1,5 miliar. Ding Yue pun mengangkat bahu dan berkata bahwa ia baru saja menghabiskan semua uang pribadi miliknya. Oleh karena itu sekarang Ding Yue hanya memiliki 200 juta pil origin abadi dan itu adalah yang terakhir. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak kesal dan hanya bisa menundukkan kelapanya. Dengan uang yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini, Xiaoyan hanya memiliki total 700 juta pil origin abadi. Sementara itu pada saat ini Sui Zu'er segera mengumumkan ini adalah perhitungan kedua kalinya untuk angka 1,5 miliar. Pada akhirnya ketika palu hendak diketuk, suara seperti anak kecil segera terdengar dengan ringan dan lincah di telinga Xiaoyan. Suara tersebut segera menawar dengan harga 1,6 miliar. Sumber suara ini adalah Ye Feiyu yang duduk di sebelah Xiaoyan dan Rancang.
Mendengar teriakan yang bersumber dari arah kelompok Xiaoyan, pada saat ini Ye Jiang juga menatap kembali ke arah Xiaoyan. Ye Jiang pun mengerutkan kening dan tidak menyangka bahwa di lelang ini semuanya benar-benar diambil oleh kelompok Xiaoyan. Ye Jiang pada saat ini benar-benar ingin membantai kelompok Xiaoyan untuk sekali saja di pelelangan ini. Melihat Ye Jiang yang pada saat ini sangat emosi, Liang Feng pada akhirnya kembali mengingatkan Ye Jiang. Ye Jiang pada akhirnya sedikit tersadar dan pada saat ini mengurungkan niatnya untuk berhadapan kembali dengan kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya karena tidak ada lagi penawaran tertinggi, benda tersebut segera jatuh ke tangan Ye Feiyu. Xiaoyan pada saat ini berpura-pura untuk tidak peduli, tetapi matanya tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah cetak biru api di tangan Ye Feiyu. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini membuka gambar api dengan wajah serius. Ia melihat pola aneh pada gambar tersebut dan mencubit dagunya dan tampak berpikir. Jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang ketika melihat adegan ini dan Xiaoyan berpikir mungkinkah Ye Feiyu juga mengetahui tentang jantung api. Xiaoyan diam-diam juga merenung jika Ye Feiyu mengetahuinya. Gambar api ini benar-benar tidak akan memiliki peluang untuk didapatkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak bisa merebutnya dari tangan Ye Feiyu mengingat 3 dewa telah berkontribusi banyak terhadap Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir, pelelangan pada akhirnya resmi berakhir. Sui Zu'er pun segera berbicara mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang ke rumah lelang bintang Hongmeng. Lelang pada saat ini berakhir di sini dan ia berharap mereka semua mendapatkan hasil yang baik di dalam kompetisi. Setelah selesai berbicara, ia pun mengangguk dan semua orang pada saat ini keluar dari rumah lelang satu persatu. Lampu dari pelelangan juga pada saat ini segera dinyalakan dan menjadi semakin terang. Bersamaan dengan hal tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa orang-orang dari aliansi Doshan duduk di kejauhan. Wajah mereka terlihat sangat jelek dan hampir semua wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ye Jiang pada saat ini berdiri dan menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan juga menoleh dan menatap ke arah Ye Jiang yang pada saat ini segera membuat gerakan dengan jempol yang digeret di leher. Ye Jiang seolah-olah memberitahu Xiaoyan bahwa Xiaoyan akan segera mati di tangannya. Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan mengacungkan jempol ke arah Ye Jiang. Xiaoyan pun segera mengarahkan jempolnya ke bawah dan menggelengkan kelapanya. Xiaoyan seolah-olah berkata bahwa Ye Jiang dan aliansi Doshan benar-benar sampah. Ye Jiang pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi semakin dingin, tetapi ia segera melambaikan tangannya untuk mengajak semuanya pergi. Di sisi lain pada saat ini serigala darah juga menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. Di sampingnya ada Binchan yang berdiri dan berkata kepada serigala darah bahwa ia sudah mengatakan hal ini sebelumnya. Dengan keadaan dari serigala darah, mustahil untuk bisa mengalahkan orang ini. Bahkan aliansi Doshan pada saat ini benar-benar tidak bisa menginjak bocah tersebut sembarangan. Setelah selesai berbicara, Bincang pada akhirnya segera bergegas pergi. Serigala darah juga mengikuti Bincang dan berkata bahwa ini benar-benar hal yang bagus. Mungkin mereka tidak perlu mengambil tindakan dan membiarkan aliansi Doshan yang menangani kelompok Xiaoyan. Dengan begitu, bukankah mereka pada saat ini benar-benar akan menghemat tenaga? Bincang pada saat ini tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh serigala darah dan mereka pada akhirnya segera pergi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan di mana mata Ye Feiyu bersinar saat ia melihat gambar api. Xiaoyan yang berada di belakangnya pada saat ini tidak tahu harus bertindak apa. Tak lama setelah itu Ye Feiyu menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya bagaimana menurut saudara ke-9. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung setelah ditanya oleh Ye Feiyu. Xiaoyan tidak bisa mengendalikan emosinya hingga pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Xiaoyan pun lanjut mengangguk berulang-ulang dan berkata bahwa itu adalah barang yang bagus. Mendengar hal tersebut, Ye Feiyu pada saat ini segera melemparkan cetak biru api ini ke tangan Xiaoyan.
Xiaoyan pun buru-buru menangkapnya seperti kentang panas. Xiaoyan panik sesaat sebelum akhirnya Xiaoyan segera membuka cetak biru itu dan seketika cetak biru tersebut berubah menjadi lautan api. Xiaoyan pada saat ini sepertinya melihat api yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama. Api itu seperti memancarkan energi yang tidak ada habisnya dan di tengahnya Xiaoyan pada saat ini melihat seberkas api yang bentuknya membuat kutil kelapa Xiaoyan mati rasa. Xiaoyan melihat bunga teratai di tengahnya yang memancarkan semacam energi yang menakjubkan. Gambar ini semua benar-benar muncul di mata Xiaoyan dan suara-suara di telinga Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak terdengar. Pada akhirnya Ye Feiyu berjalan ke arah Xiaoyan dan segera membangunkan Xiaoyan dan membuat Xiaoyan terkejut. Ye Feiyu pun segera mengambil gambar api di tangan Xiaoyan sementara Xiaoyan merasa linglung. Ye Feiyu pada akhirnya segera memperhatikan cetak biru tersebut, tetapi ia hanya menemukan garis-garis yang berantakan. Ia hanya melihat pola berbentuk teratai hijau di tengahnya dan tidak dapat melihat petunjuk apapun. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera meyakini 100% bahwa cetak biru ini memang mengacu pada jantung api. Pada akhirnya Xiaoyan memaksakan dirinya dan berkata kepada Ye Feiyu apakah senior ke-8 bisa memberi Xiaoyan cetak biru api tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Ye Feiyu pun memandang ke arah Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Ye Feiyu pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan apakah saudara ke-9 mengenali gambar ini. Xiaoyan pun menghela nafas dan mengangguk tanpa menyembunyikan apapun kepada Ye Feiyu. Ye Feiyu pada akhirnya segera melemparkan gambar api tersebut kepada Xiaoyan. Setelah itu ia bertanya apakah ini penting bagi saudara ke-9. Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini sudah memikirkan bagaimana menjelaskan gambar ini kepada Ye Feiyu. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak berbicara, Ye Feiyu pada saat ini segera melambaikan tangannya. Ia segera berkata jika begitu permasalahannya, maka ia akan memberikannya kepada Xiaoyan. Anggap saja hal itu sebagai hadiah pertemuan dari kakak senior ke-8 ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Namun Xiaoyan juga seketika menemukan bahwa Ye Feiyu telah menghabiskan banyak uang untuk benda tersebut bukan karena Ye Feiyu memang mengetahuinya. Tampaknya Ye Feiyu telah melihat ekspresi gugup dan mendesak dari Xiaoyan sebelumnya. Ye Feiyu juga tentu saja mendengar Xiaoyan yang meminjam pil origin abadi kepada Ding Yue. Ye Feiyu tidak mengenali apa api ini dan ia benar-benar telah membelinya. Semua ini sepenuhnya dilakukan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertegun menatap ke arah Ye Feiyu. Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba juga merasakan bahwa kuil kuno sepertinya tidak memiliki niat untuk menyakiti Xiaoyan. Terlebih lagi kuil kuno ini benar-benar telah melindungi Xiaoyan selama berkali-kali. Sekarang kedua orang ini muncul dan sangat terbuka kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba merasakan arus hangat yang melonjak di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera berdiri dan menangkupkan tangannya kepada Ye Feiyu sambil mengucapkan terima kasih. Ye Feiyu pada saat ini hanya tersenyum manis mendengar Xiaoyan yang pada saat ini mengucapkan terima kasih. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menyingkirkan gambar api tersebut dan berniat melakukan penelitian setelah Xiaoyan kembali. Pada akhirnya semua orang pun segera meninggalkan rumah lelang dan ketika keluar, Xiaoyan segera mengucapkan salam perpisahan kepada Rancang dan Ye Feiyu. Setelah itu Xiaoyan juga lanjut berbelanja karena pada saat ini sedang ada pameran di sana. Xiaoyan berniat untuk membeli bahan obat yang diperlukan oleh Lang Tian untuk pemurnian. Pada akhirnya setelah selesai, kelompok Xiaoyan pun segera kembali ke kediamannya. Begitu sampai, Xiaoyan pada saat ini beristirahat sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan segera mencari tempat kosong. Xiaoyan pun memasuki pagoda pemurnian dan pada saat yang bersamaan sosok Zanlao juga seketika muncul. Zanlao segera melambaikan lengan bajunya dan cetak biru api segera melayang di udara.
Pemandangan yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya kembali muncul di depan mata Xiaoyan, tetapi kali ini Xiaoyan melihatnya dengan lebih jelas. Apa yang dilihat oleh Xiaoyan adalah dasar sedingin es, tetapi di bawah air yang redup, Xiaoyan bisa melihat adanya nyala api yang membumbung ke langit. Zanlao pun melambaikan lengan bajunya dan gambar di sekitarnya pada saat ini masih terus bergerak. Di bawah dasar laut pada saat ini ada lautan api yang tidak diketahui sudah berapa lama berada di sana. Di tengah-tengah dari lautan api ini pada saat ini terlihat ada teratai hijau. Teratai hijau itu dikelilingi oleh kilau biru keunguan. Saat gambar semakin dekat, semacam panas yang membakar segera membuat Xiaoyan pada saat ini berkeringat. Tak lama kemudian teratai hijau pun muncul memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti lampu pijar. Xiaoyan segera merasakan matanya perih tak tertahankan dan tidak punya pilihan lain selain menutup matanya. Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa semua ini benar-benar sangat mempesona. Zanlao yang sedikit terkejut juga bergumam bahwa ini memang benar adalah jantung api. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya kembali membuka matanya. Namun pada saat ini mata hitam Xiaoyan yang awalnya pekat segera berubah menjadi sedikit keabu-abuan. Xiaoyan juga pada saat ini merasa buram dan tampaknya Xiaoyan benar-benar akan jatuh dalam kegelapan dan menjadi buta. Barulah setelah gelombang energi mengalir ke tubuh Xiaoyan, mata keabu-abuan Xiaoyan menjadi kembali hitam. Xiaoyan juga menatap ke sekelilingnya dan menyadari pada saat ini semuanya kembali menjadi jelas. Menyadari hal tersebut, Zanlao juga pada akhirnya bergumam bahwa resiko dari hal ini benar-benar sangat kuat. Zanlao tidak menyangka bahwa hanya dengan cetak birunya saja hampir membuat Xiaoyan buta. Zanlao adalah roh menara, oleh karena itu cetak biru ini tidak akan membahayakan Zanlao. Tetapi berbeda dengan Xiaoyan karena panas terik dari jantung api ini benar-benar memiliki suhu yang tidak bisa diterima oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun berkeringat deras pada saat ini dan perasaan barusan membuat Xiaoyan kembali tersadar. Xiaoyan mengusap matanya yang masih terasa sedikit perih dan perlahan menatap ke arah Zanlao. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Zanlao apakah yang pada saat ini ditemukan oleh Zanlao. Zanlao pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa cetak biru ini menandai lokasi dari jantung api. Dilihat dari apa yang dialami oleh Xiaoyan barusan, teratai api ini bisa membutakan orang. Oleh karena itu, Zanlao meyakini itu adalah jantung api Baiyan. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama ini. Sementara itu Zanlao segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Zanlao telah menjelaskan kepada Xiaoyan sebelumnya. Ada 9 jantung api di seluruh 3000 alam. Tentu saja ada peringkat di antara mereka dan semakin tinggi peringkatnya, tentu saja secara alami kekuatannya semakin kuat. Sebelum Zanlao lanjut bercerita, Zanlao pada saat ini harus memberitahu Xiaoyan sesuatu. Tentu Xiaoyan pada saat ini mengetahui klan api kuno merupakan klan yang paling kuat. Alasan mengapa mereka bisa menjadi alam teratas adalah karena mereka memiliki jantung api peringkat keempat. Jantung api tersebut bernama Senzuo yang memiliki kekuatan penghancur yang tidak ada habisnya. Dikatakan kekuatan dari nyala api tersebut bahkan dapat membakar ketiadaan. Xiaoyan pun seketika terkejut saat mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zanlao. Xiaoyan pun mengangkat telapak tangannya dan nyala api segera menyala. Melihat nyala api yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini, sepertinya hal itu benar-benar tidak akan bisa dibandingkan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa nyala api tersebut benar-benar sangat kuat. Zanlao pun mengangguk dengan serius sebelum akhirnya melihat gambar api yang berada di tangannya. Zanlao lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa cetak biru yang Xiaoyan dapatkan sekarang seharusnya adalah Baiyan di peringkat ke-6. Kemampuannya menurut situasi saat ini adalah dapat memancarkan cahaya yang sangat kuat dan terik. Cahaya yang dihasilkan dapat dikatakan merupakan cahaya yang paling kuat yang berada di dunia.
Tetapi Zanlao ingat bahwa api bayan ini sepertinya telah dimiliki oleh seseorang. Namun mungkinkah? Ketika berbicara sampai titik ini, Zanlao pun mengerutkan kening dan merenung sejenak. Pada akhirnya setelah beberapa saat, Zanlao kembali bergumam, munculnya bayan ini berarti Tuan Bayan tentu saja telah meninggal. Jika tidak, tentu saja api bayan ini tidak akan muncul ke permukaan. Zanlao pada akhirnya perlahan berbicara kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung. Mari mereka melihat apakah Xiaoyan dapat menemukan jantung api bayan peringkat ke-6 kali ini. Jika Xiaoyan bisa mendapatkannya, maka seni roh pagoda pemurnian juga akan berevolusi. Bersamaan dengan hal tersebut, kekuatan Xiaoyan juga tentu saja akan meningkat pesat. Xiaoyan pun mengangguk dengan berat mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zanlao. Namun Xiaoyan pada saat ini memiliki sedikit rasa penasaran dan segera bertanya mengapa bayan ini terlihat seperti teratai hijau. Zanlao pun segera menjawab bahwa Xiaoyan tidak perlu memperdulikan hal tersebut. Inti atau jantung api adalah akar dari api. Bentuknya tidak dapat diprediksi dan dapat dibedakan berdasarkan kemampuannya. Adapun mengenai bentuknya, jantung api ini akan memiliki perubahan dari waktu ke waktu. Xiaoyan pada saat ini hanya harus menunggu karena cetak biru ini akan segera menuntun Xiaoyan untuk menemukannya. Xiaoyan pada akhirnya merasa tenang dan menghela nafas setelah mendengar Zanlao berkata seperti itu. Xiaoyan pun mengangguk dan bergumam bahwa itu benar-benar membuat Xiaoyan menantikan hal tersebut. Xiaoyan benar-benar sangat ingin melihat seperti apakah jantung api ini yang lebih kuat daripada api surgawi. Mungkinkah Xiaoyan benar-benar akan memiliki keberuntungan untuk bisa bertemu dengan 9 jantung api yang berada di dunia? Pada akhirnya setelah menyelesaikan permasalahan ini, Xiaoyan pun segera keluar dari pagoda pemurnian. Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini memutuskan untuk beristri jahat karena masih ada waktu 10 hari sebelum kompetisi dimulai. Dengan waktu 10 hari ini benar-benar tidak cukup untuk berkultivasi dan semua orang hanya bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk berleha-leha. Pada akhirnya waktu pun berlalu dengan cepat dan kebisingan di seluruh pavilion bintang Hongmeng menjadi semakin intens. Tim Fearless juga pada akhirnya pada saat ini segera berkumpul dan siap berangkat. Setelah semua orang keluar ruangan dan bersiap, pada akhirnya Xiaoyan berkata agar tim Fearless pada saat ini segera pergi. Semua orang mengangguk dan pada saat ini kelompok Xiaoyan segera bergegas. Setelah pencerahan, kekuatan semua orang pada saat ini telah semakin meningkat. Namun karena pencerahan bintang 10 ini telah didistribusikan, energinya secara alami jauh lebih sedikit dan peningkatannya tidak terlalu besar. Setelah pencerahan, Xiaoyan menerobos ke dosian puncak bintang 2 dan hanya selangkah lagi menuju ke dosian bintang 3. Di dantian Xiaoyan pada saat ini bintang ketiga secara bertahap mulai terbentuk dan Xiaoyan menghela nafas. Sementara itu Ding Yue juga pada saat ini telah mencapai tahap menengah dosian bintang 2. Long Yi juga telah menerobos ke tahap puncak dosian bintang 1 dan mendekati dosian bintang 2. Di sisi lain, pada saat ini Long Xitian juga telah menerobos ke tahap akhir dosian bintang 1. Baik Xiaozan dan Nan Erming pada saat ini telah menerobos ke puncak Dodi bintang 9. Mereka hanya tinggal menunggu kesempatan untuk pencerahan dan menerobos ke dosian bintang 1. Sementara itu, King Mu'er, Ziying, dan Fang Fang pada saat ini juga telah menerobos ke tahap akhir bintang 9. Di sisi lain, Qianing, Zeni, dan Lang Tian juga telah menerobos ke Dodi bintang 9. Meskipun pembagian kekuatan dari pencerahan dapat dikatakan tidak maksimal, tetapi dengan peningkatan kekuatan semua orang pada saat ini tim Fearless benar-benar menjadi semakin kuat. Xiaoyan benar-benar menyadari bahwa pertarungan seluruh tim merupakan kunci dari kemenangan. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini telah sampai di pavilion terakhir. Semua orang juga pada saat ini berkumpul bersama-sama dan bersiap untuk mengikuti kompetisi. Pada saat ini di pavilion naga azur yang sangat besar benar-benar terlihat sempit.
Kelompok Xiaoyan pada saat ini berbaur dengan banyak orang dan menatap ke arah langit. Pada saat ini terlihat ada patung naga yang seperti hidup. Naga itu memancarkan energi yang mendominasi yang tidak ada habisnya, membuat semua orang merasa takjub. Bahkan Long Yi dan Long Xitian yang memiliki darah klan naga pada saat ini bisa merasakan energi tersebut. Di bawah istana naga azur ini, lautan manusia benar-benar mulai melonjak dan jumlah orang terus bertambah. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berjalan perlahan dengan semua orang di sekitar yang memandang mereka dengan kagum. Hal itu dikarenakan pada saat ini ada lencana pedang emas yang berada di dada Xiaoyan dan yang lainnya. Simbol ini secara alami dikenali oleh semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kontes. Simbol ini menandakan tingkat eselon yang merupakan eselon tingkat 1 yang merupakan kekuatan tertinggi. Bersamaan dengan kerumunan yang pada saat ini menimbulkan gemuruh, dua sosok pria tua pada akhirnya segera muncul dan sosok ini adalah Ji Jun dan Qiu Jun. Dengan kemunculan kedua sosok ini, pada akhirnya kerumunan pun seketika menjadi hening. Qiu Jun pada akhirnya segera berkata, pertama-tama semua orang tentu saja telah mengetahui aturan yang ada. Oleh karena itu ia tidak akan memperkenalkan lebih banyak mengenai aturan tersebut. Pada saat ini ia ingin mengundang tim Eselon 1 terlebih dahulu. Setelah itu Qiu Jun pun melambaikan lengannya dan mengisyaratkan kepada tim Eselon 1 untuk maju. Pada akhirnya terjadi keributan di kerumunan dan beberapa sosok segera terbang menuju ke arah atas istana naga azur. Xiaoyan melihat ke atas dan pada saat ini Xiaoyan menyadari ada ribuan orang yang berdiri di sana. Xiaoyan pada akhirnya segera menginjak tanah dan sosoknya perlahan terbang diikuti dengan kelompoknya. Begitu Xiaoyan melesat, pada saat ini Xiaoyan menatap ke arah Ji Jun yang mengedipkan matanya pada Xiaoyan. Seolah-olah Ji Jun pada saat ini berkata bahwa ia sangat optimis tentang penampilan Xiaoyan. Keringat dingin pada akhirnya muncul di dahi Xiaoyan dan Xiaoyan pada akhirnya segera sampai di platform. Pada saat ini Xiaoyan langsung merasakan tekanan dan tekanan ini datang dari ribuan sosok yang berdiri berdampingan dengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak banyak mengenal orang di sini, tetapi samar-samar Xiaoyan bisa melihat beberapa orang yang Xiaoyan kenali. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini ada Ye Jiang dari aliansi Doshan. Ada juga Binchan dan serigala darah dari tim Dewa Darah. Tampaknya pada saat ini kedua kekuatan ini akan menjadi musuh kuat Xiaoyan di dunia ilusi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun segera menekan emosinya ini dan menatap ke sekeliling. Xiaoyan menyadari ada 1000 tim Eselon 1 dan pada saat ini sepertinya totalnya mencapai hampir 20.000 orang. Sementara itu pada saat ini Qiu Jun kembali berbicara dengan suara dalam. Qiu Jun berkata bahwa peraturan kompetisi tidak berubah sejak zaman kuno. Tetapi ia hanya ingin menyebutkan bahwa ada total 3 kompetisi di turnamen 10.000 alam ini. Ini adalah kompetisi pertama dan mereka harus masuk ke peringkat 5.000 teratas. Itu adalah syarat agar mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi kedua. Setelah selesai berbicara, Qiu Jun tanpa basa-basi segera kembali melambaikan tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini patung naga yang berada di atas juga mulai sedikit bergerak. Patung naga itu seketika meraung dan memancarkan cahaya yang seketika membentuk perisai. Setelah itu Qiu Jun pun memerintahkan semua tim Eselon 1 untuk segera masuk ke dalam perisai. Bersamaan dengan hal tersebut, pada akhirnya semua orang segera memasuki perisai satu demi satu. Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru dan melihat lautan manusia yang mengalir ke dalam perisai cahaya. Xiaoyan masih tetap tenang dan menunggu dengan tenang dan pada saat yang bersamaan, begitu pada saat ini volume orang di sini berkurang, Xiaoyan menyadari bahwa aliansi Doshan dan alam Dewa Darah juga masih belum bergerak. Ye Jiang pada saat ini meledek ke arah Xiaoyan bahwa ini benar-benar menarik. Ia sangat berharap bisa bertemu dengan Doshan Bintang 2 setelah ia masuk ke tirai cahaya.
Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum meledek sebelum akhirnya mulai bergerak. Kelompok di belakang Xiaoyan juga pada akhirnya segera mengikuti Xiaoyan memasuki perisai cahaya. Barulah setelah kelompok Xiaoyan masuk, pada saat ini baik orang-orang dari aliansi Doshan maupun alam dewa darah segera bergegas.